Di tengah hutan belantara terletak sebuah stasiun kereta api yang sudah lama ditinggalkan oleh manusia. Daun-daun kering menutupi jalur rel yang telah lama tidak digunakan, dan pepohonan menjulang tinggi di sekitarnya, menciptakan suasana yang mencekam sepanjang tempat tersebut. Tidak ada yang tahu nama stasiun ini. Bahkan penduduk terdekat pun tidak berani mengunjunginya karena desas-desus tentang kehadiran roh jahat yang berkeliaran di sana. Hari itu sebuah kereta api tua tiba di stasiun itu. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau apa tujuannya. Pintu gerbongnya terbuka dengan sendirinya dan suasana dingin yang menyeramkan memenuhi udara di sekitarnya. Namun tak ada seorang pun di sekitar yang melihat siapa yang turun dari kereta itu. Mereka yang berani mendekat hanya melihat kehampaan di dalam gerbong, meskipun terasa ada kehadiran yang tak terlihat. Seorang pria muda bernama Alex yang terdampar di stasiun ini karena keretanya mogok di tengah hutan, memutuskan untuk mengeksplorasi stasiun tersebut. Meskipun dirinya merasa ketakutan, rasa ingin tahu yang besar mendorongnya melangkah maju. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki gerbong kereta yang gelap gulita. Sebelum kita melanjutkan cerita kali ini, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Bagaimana isi dari cerita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat Alex melangkah masuk, pintu gerbong tiba-tiba tertutup dengan keras. Dia berusaha membukanya kembali, tetapi gagal. Hanya kegelapan yang menyambutnya di dalam gerbong. Alex meraba-raba ke arah dinding, mencoba mencari saklar lampu. Namun, sebelum dia menemukannya, lampu di sepanjang gerbong tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Apa yang dilihat Alex membuatnya terdiam dengan ngeri. Di sepanjang kursi-kursi kosong di sepanjang gerbong, bayangan-bayangan samar-samar itu muncul. Mereka melihat seperti penumpang kereta yang sudah lama meninggal. Wajah-wajah pucat mereka memancarkan kegelapan dan keputusasaan. Mereka duduk diam seakan menunggu sesuatu. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkan memecahkan keheningan. "Kau telah masuk ke kereta hantu," bisik suara itu, "dan aku tak akan pernah meninggalkannya," tambahnya. Alex berbalik mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Ketika dia berusaha membuka pintu gerbong kembali, dia menyadari bahwa pintu itu telah menghilang, meninggalkannya terperangkap di dalam kereta hantu yang gelap dan menakutkan itu. Dengan nafas terengah-engah, Alex menyadari bahwa dia telah terjebak dalam cerita yang jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah ia bayangkan. Dalam kegelapan yang menyelimuti gerbong kereta itu, Alex merasa hatinya berdegup kencang. Dia tak tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi di tengah keputusasaan, dia merasa sebuah dorongan untuk menemukan jawaban atas misteri yang menyeramkan ini. Dengan langkah hati-hati, Alex melangkah maju di antara kursi-kursi kosong
yang dipenuhi oleh bayangan-bayangan mengerikan. Suara langkahnya bergema di koridor yang sepi, menciptakan sensasi aneh di dalam ruangan yang hening. Dia merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mengamatinya dari setiap sudut ruangan. Seketika itu pula Alex terdiam. Dia mendengar suara perlahan, gemetar dan penuh keputusasaan, memanggil namanya dari kegelapan. "Tolong, tolong aku!" Suara itu bergema di antara dinding-dinding gerbong, seperti seruan dari arwah yang terpenjara. Tanpa ragu, Alex berusaha mencari asal suara itu. Dia melangkah dengan hati-hati, mengikuti suara itu yang semakin lama semakin jelas. Ketika dia mencapai ujung gerbong, dia menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di pojok ruangan. Tanpa pikir panjang, Alex membuka pintu itu dan menemukan sebuah tangga yang curam menuju ke bawah, ke sebuah lorong gelap yang tak terlihat di bawah permukaan kereta. Dengan hati yang berdebar, dia turun ke dalam kegelapan, tanpa tahu apa yang menunggunya di ujung lorong yang gelap itu. Saat dia melangkah lebih dalam ke dalam lorong itu, dia merasa sebuah kehadiran yang menakutkan mengintip dari setiap sudut. Dia merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Dan kemudian di ujung lorong gelap itu, dia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam dan ngeri. Sebuah ruangan kecil terbuka di depannya, terang benderang oleh cahaya samar-samar yang memancar dari dalamnya. Alex mendekati ruangan itu dengan hati-hati, dan apa yang dia lihat membuatnya terpaku di tempat. Di dalam ruangan itu terdapat seorang wanita muda yang terlihat sangat pucat, dengan matanya yang kosong menatap ke arahnya. Dia terlihat seperti arwah yang terpenjara, terikat oleh kekuatan gelap yang tak terlihat. Dengan langkah berani, Alex memasuki ruangan di bawah kereta itu. Wanita muda yang terikat oleh kekuatan gelap itu menatapnya dengan mata kosong, seakan-akan menanti sesuatu yang tak terlalu jelas. "Siapa kamu?" tanya Alex, suaranya gemetar. Wanita itu hanya menatapnya dengan hampa, tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Namun tiba-tiba di sudut ruangan ada bayangan samar-samar yang muncul. Bayangan itu berkembang menjadi sosok yang tampaknya berwujud manusia, tetapi sesuatu yang tak wajar menyelimutinya. Matanya berkilap dalam kegelapan dan senyumnya memancarkan kekuatan dan ketakutan yang memilukan. "Kau telah memasuki tempat yang tak seharusnya kau masuki, Alex," bisik bayangan itu dengan suara serak. "Kereta ini adalah penjara bagi roh-roh yang terikat oleh kutukan yang takkan terlupakan. Kami telah terjebak di sini selama berabad-abad, menunggu seseorang yang cukup berani untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di baliknya." Alex memandang bayangan itu dengan kebingungan. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyanya dengan gemetar. "Kami butuh bantuanmu untuk memecahkan kutukan ini," jawab bayangan itu.
Ada sesuatu di luar sana yang membutuhkan kebebasan kami. Kami terjebak di sini oleh kekuatan gelap yang tak terkalahkan. Tapi dengan bantuanmu, mungkin saja kita bisa menemukan jalan untuk keluar. Alec merenung sejenak. Meskipun takut, dia merasa sebuah panggilan dari hatinya untuk membantu orang-orang yang terjebak di dalam kereta ini. Dengan tekad yang teguh, dia setuju untuk membantu mereka. Bayangan itu tersenyum dengan lega. Kita harus mencari kunci untuk membuka pintu keluar dari kereta ini, kata bayangan itu. Aku percaya di suatu tempat ada di dalam kereta ini, ada sesuatu yang bisa mengakhiri kutukan ini sekali untuk selamanya. Kita harus mencarinya sebelum terlambat. Dan dengan demikian, Alec dan bayangan-bayangan itu berangkat dalam sebuah petualangan yang mengerikan di dalam kereta hantu itu, menelusuri lorong-lorong gelap dan ruangan-ruangan yang tersembunyi, mencari kunci untuk mengakhiri kutukan yang telah mengikat mereka selama berabad-abad. Alec dan bayangan-bayangan yang terjebak bersamanya menjelajahi setiap sudut kereta hantu itu. Mereka menelusuri lorong-lorong yang gelap dan ruangan-ruangan tersembunyi dengan harapan menemukan kunci untuk mengakhiri kutukan yang telah mengikat mereka. Setiap langkah mereka dihadang oleh kegelapan yang menyelimuti, dan terkadang mereka merasakan kehadiran yang tak terlihat, mengintai dari bayangan-bayangan gelap. Tetapi dengan tekad yang teguh, mereka terus maju, mengabaikan rasa takut yang memenuhi hati mereka. Pada suatu hari, ketika mereka sedang melakukan penelusuran di salah satu gerbong, mereka menemukan sebuah peti tua yang tersembunyi di sudut ruangan. Peti itu terlihat usang dan berdebu, seolah telah terlupakan selama berabad-abad. Dengan hati-hati, Alec membuka peti itu, dan apa yang mereka temukan membuat mereka terdiam dan ngeri. Di dalam peti itu terdapat sebuah jimat kuno yang dipahat dengan simbol-simbol aneh dan menakutkan. Di sekitar jimat terdapat tulisan kuno yang tidak bisa menerima mereka pahami, tetapi terasa mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Bayangan-bayangan itu menggigil ketika mereka melihat jimat itu. Mereka tahu bahwa itu adalah kunci untuk mengakhiri kutukan. Tetapi mereka juga sadar bahwa kekuatan gelap yang menyelimuti jimat itu bisa sangat berbahaya. Kita harus membawa jimat ini ke tempat yang aman, kata Alec dengan suara gemetar. Kita harus mengakhiri kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Bayangan-bayangan itu menyetujui rencana Alec, dan bersama-sama mereka berangkat untuk mencari jalan keluar dari kereta hantu itu. Tetapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh kehadiran yang jahat dan kegelapan yang tak terlukiskan. Dengan jimat kuno yang dibungkus dalam kain, Alec dan bayangan-bayangan itu melanjutkan perjalanan mereka, melintasi lorong-lorong gelap dan ruangan-ruangan tersembunyi di dalam kereta hantu itu. Mereka bisa merasakan kegelapan yang semakin menebal di sekitar mereka, seolah-olah kekuatan itu merasa terancam oleh kehadiran jimat tersebut. Namun ketika mereka hampir mencapai pintu keluar dari kereta itu, mereka dihadang oleh kekuatan dan sesuatu yang mengerikan.
Di ujung koridor terakhir, bayangan-bayangan gelap berkumpul membentuk sebuah entitas gelap yang menakutkan. Matanya berkilat dalam kegelapan dan kehadirannya memancarkan aura ketakutan yang tak terbayangkan. "Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup," bentak entitas gelap itu dengan suara menggema. "Kutukan ini adalah milikku, dan kalian tidak akan bisa membebaskan diri dari cengkraman kegelapan ini." Alec dan bayangan-bayangan itu bersiap untuk menghadapi kontroversi terakhir. Dengan tekad yang teguh, mereka memegang erat jimat kuno itu, siap untuk menghadapi segala ancaman yang menghadang. Pertempuran sengit pun terpecahkan di koridor kereta hantu itu. Entitas gelap itu melepaskan serangan-serangan yang mematikan, mencoba untuk menghancurkan mereka satu persatu. Tetapi dengan keberanian dan ketekunan yang mereka dapatkan dari tekad untuk mengakhiri kutukan ini, Alec dan bayangan-bayangan itu berhasil menghadapi segala rintangan yang dilemparkan ke arah mereka. Akhirnya dengan pukulan terakhir yang dipimpin oleh Alec, entitas gelap itu melemah. Dengan jeritannya mengerikan, kegelapan yang menyelimutinya mulai memudar, hingga akhirnya lenyap sama sekali. Dalam keheningan yang menyelimuti kereta itu, Alec dan bayangan-bayangan itu merasa lega. Mereka menyadari bahwa mereka telah berhasil mengakhiri kutukan yang telah mengikat mereka selama berabad-abad. Dan sekarang mereka bisa bebas. Dengan hati yang penuh syukur, mereka melangkah keluar dari kereta itu, meninggalkan kegelapan dan kehampaan di belakang mereka. Matahari terbit di ufuk timur, menyinari dunia dengan cahaya yang baru. Dan di tengah hutan belantara itu, kereta hantu itu pun lenyap, meninggalkan hanya kenangan akan petualangan mengerikan yang mereka alami di dalamnya. Demikian akhir dari cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak.